Baik, Bapak Ibu sekalian, saat ini di belakang saya sudah berada Bapak-bapak kita yang akan berbincang-bincang, Bapak Ibu. Apa yang akan mereka bincangkan? Mari kita dengar bersama-sama. Selamat sore, Bapak Ibu, warga Jemaat GPIB Galilea, Oma Opa, serta adik-adik sekalian. Puji syukur kita bersama sore hari ini, kita akan ngobrol santai dalam rangka perayaan hari ulang tahun GPIB Galilea Bekasi. Tapi Pak Pendeta selamat sore Pak. Tapi sebelum kita mulai Pak, saya mau pantun juga Pak, nggak mau kalah sama yang lain. Setuju dong Pak? Iya, setuju. Nanti Bapak nyautin ya Pak ya. Pantunnya singkat kayak gini. Pergi ke pasar, beli semangka. Cakep. Semangka itu manis rasanya. Cakep. Dirgahayu GPIB Galilea, Tuhan Yesus berkati senantiasa. Oh, cakep banget. Mantap. Asik kan Pak? Sip. Nah, Nanti. thank you Pak. Boleh. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, sore hari ini Pak, kita tentu bersuka cita Pak ya. Di tengah-tengah situasi pandemi ini kita bersyukur bahwa GPIB Galilea di tengah keterbatasan kita tetap bisa berjumpa melalui Zoom untuk kita merayakan perayaan HUT gereja kita yang sangat kita cintai ini. Nah, di tengah-tengah situasi ini Pak, PPKM yang semakin ketat gitu ya, terus kemudian situasi yang sungguh sangat tidak mengenakan Pak bagi kita semua, enggak hanya warga Jemaat tapi saya rasa seluruh rakyat Indonesia ya Pak ya. Bagaimana Pak Pendeta melihat ini sebagai orang beriman untuk menyikapi situasi yang sulit seperti ini Pak Pendeta? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ini yang pertama, ini kita ngobrol-ngobrol kan. Ini saya mau koreksi panitia ini. Ini kita ngobrol-ngobrol, kalau ngobrol tuh mestinya ada kawannya kayak gitu lah, iya gitu loh. Saya juga baru mau ngomong tadi. Saya moderatornya, saya terima aja. Iya, pelanggaran ini. Padahal udah mau jam makan malam lagi, mesti ada ganjelan mestinya ya. Ya sudah, tidak apa-apa lah. Kita harus penuh pengampunan. Pisang goreng. Ya saya kira begini, Pak Nando, dalam situasi seperti ini semua umat manusia ini mengalami kesulitan, ada yang ketakutan, duka cita. Lalu kita harus bagaimana? Ya jawabannya pendeta ini ya harus mengacu ke kitab suci. Ya, Tesalonika, Paulus bilang di Tesalonika, ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, sudah, amin. Ya. Nah, masalahnya sih begini nih Pak, ini yang jadi pertanyaan kan berikutnya adalah bagaimana mau mengucap syukur Pak? Ini doi-doi di saldo tiap kali masukin ATM semua habis Pak, tunol semakin lama semakin habis. Aduh kasihan. Terus kemudian anak-anak juga di rumah kan Pak, mereka juga kasihan gitu di tengah-tengah situasi pandemi ini, mereka nggak bisa main keluar gitu kan. Terus kemudian ada mungkin banyak orang juga yang mengalami kesulitan, mereka terpaksa harus berhenti pekerjaan, tapi mereka mau berusaha, modal nggak ada Pak. Ya kan Pak, itu kan yang jadi permasalahan sementara kita juga sekarang ini nggak bisa keluar nih, makin sebagai manusia tentu ini mencekam Pak, maksudnya ada rasa takut ya Pak ya, kekhawatiran gitu. Bagaimana nih kalau dapat senggol si Delta ini kan, aduh bahaya sekali gitu Pak. Nah ini bagaimana Pak supaya kita diberikan apa? Ya tentu dengan ucapan syukur ini tentu bagaimana Pak Pendeta kita bisa mengajak kita semua tentu bisa terus bertahan Pak ya, gitu kan di tengah-tengah situasi seperti ini Pak, kesulitan seperti ini. Iya. Nah ini susah jawabnya ini. Nggak gampang ini. Mengapa saya bilang nggak gampang? Karena jangan sampai di tengah suasana yang susah ini, sulit begini, lalu kita memberikan penghiburan, dan penghiburannya itu seakan-akan meninabobokan, atau penghiburannya itu seakan-akan hati kita itu diangkat gitu kan. Maksudnya gini, kita diangkat memuliakan Tuhan, bersyukur, bernyanyi,
tetapi setelah nyanyi lihat langsung kenyataannya down lagi. Ya. Nah, iman Kristiani itu bukan iman seperti itu, yang membebaskan sesaat. Membebaskan sesaat itu maksudnya seakan-akan pikiran kita itu tanda kutip terhipnotis dengan firman, dengan pujian, lalu nggak sadar semuanya. Begitu selesai memuji Allah, lihat begini ternyata susahnya belum selesai, kita bingung lagi. Oke, nah lalu bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama begini, di kitab suci Perjanjian Lama itu kan dibedakan. Tuhan tulisannya huruf besar semua kan? Ada Tuhan huruf besar semua, ada Tuhan T-nya yang besar, ada Allah. Nah, orang Perjanjian Lama menulis kitab Perjanjian Lama itu berbeda, itu bukan tanpa sengaja. Kapan harus pakai Tuhan semuanya, kapan hanya T, dan kapan hanya Allah. Nah, kalau di Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, Tuhan yang huruf besar semua itu terjemahan dari bahasa Ibrani yang tulisan Ibrani huruf mati semua, YHWH itu orang mengatakan, orang bilang itu Yahweh. Nah, apa artinya Tuhan huruf besar semua? Tuhan huruf besar semua itu mengandung makna Allah Maha Besar, Allah yang melampaui segala-galanya, Allah yang Maha Kuasa, yang transenden, yang apa gitu transenden. Tetapi juga di sini menarik, di Keluaran itu kan Tuhan yang huruf besar semua itu yang menunjukkan pada keberadaannya, yang di dalam kitab Keluaran dibilang Aku adalah aku. Artinya aku adalah aku itu kehadiran. Aku itu hadir. Aku itu ada. Makanya kan dibilang jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kenapa? Karena begitu menyebut nama Tuhan itu menunjukkan dia ada. Kalau orang bilang menyebut nama Nitis bolehlah sembarangan karena Nitis nggak ada di situ, ya kan? Tapi kalau bilang nama, jangan nyebut nama Tuhan. Nah, Tuhan yang dimaksud adalah huruf besar semua, itu menunjuk bahwa dia itu ada. Nah, di tata ibadah GPIB itu kan di hari Minggu, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan di kitab Mazmur 124. Nah, Tuhannya itu coba dicek, nanti Pak Nando cek. Ya. Tuhannya itu huruf besar semua tulisannya. Ya, betul. Itu berarti pertolongan saya karena Tuhan ada hadir. Hadir. Jadi Tuhan yang bukan Tuhan sekedar Tuhan ada, tetapi Tuhan hadir. Kemudian nyanyian gembala. Daud apa? Ya. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23. Nah, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan yang dipakai di sana adalah lagi-lagi Tuhan huruf besar semua. Jadi dia hadir sebagai gembala. Tetapi gembalanya ditambahku berarti dia hadir sebagai gembala saya. Nah, gembala itu domba itu kan selalu menghadapi bahaya. Ada terus ancaman domba itu. Keselamatan domba adalah di tangan sang gembala. Dan keselamatan domba di tangan gembala. Jadi kalau ya ini domba ini kan binatang. Ya. Tapi kadang-kala mungkin kita seperti binatang itu, domba itu. Nah, yang mungkin kita lupa, mungkin kita ya tak sadar. Keselamatan sang domba ada di tangan gembala. Mestinya karena kita manusia lebih dari domba, binatang domba itu, mestinya kita tidak takut.
Saya pernah nonton film Robin Hood. Di film Robin Hood itu ada pastor, dan pastor itu ungkapkan nyanyian itu. Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Dia kutip dari nyanyian Mazmur 23. Artinya, sekalipun ada ancaman, bahaya di depan, dan nyata-nyata bahaya di depan ini, nggak usah takut, Tuhan sediakan hidangan. Kenapa? Karena dia gembala. Tanggung jawab gembala adalah dombanya selamat, dombanya tidak kelaparan, dombanya aman, dombanya bisa berjalan di jalan yang dituntun olehnya, walaupun dalam perjalanan itu ada bahaya, tapi kalau domba itu ikut terus pada gembala, aman. Yang jadi soal kita kadangkala tidak melihat Allah yang lebih besar. Tadi seperti Pak Nando bilang, Allah yang lebih besar dari masalah. Yang kita lihat adalah masalah yang besar. Nah, karena kita lihat masalah besar, lalu kita ukur dengan kemampuan saya. Begitu saya ukur dengan kemampuan saya, ya udah saya tenggelam. Ya, kayak tadi itu Pak, kita lihat nggak bisa bikin apa-apa. Tabungan so nggak ada, aduh, mana nih gitu kan? Jadi kadang kita begitu. Kita lihat gelombang yang besar, lalu lihat ukurannya saya, kita nggak lihat Tuhan yang besar itu. Nah, kadang-kala kita berat untuk percaya ke sana. Kenapa? Karena saya lebih memikirkan saya, tidak memikirkan Tuhan yang hadir. Yesus gembala. Kegembalaannya dia itu sudah teruji. Artinya dia sendiri yang menyatakan aku gembala itu. Nah, kalau menempatkan saya saya menempatkan diri saya sebagai domba, ada bahaya di luar. Nah, sekarang kita menghadapi bahaya. Bahayanya apa? Corona seperti ini. Lalu dengan adanya bahaya ini macam-macam kita mengalami dampak dari bahaya itu. Disitulah iman. Sehingga kita bilang begini, satu sisi saya percaya kepada Tuhan, satu sisi saya tidak percaya. Jadi kita berdoa pada Tuhan begini, Tuhan saya percaya kepadamu, tapi tolonglah saya yang selalu ragu untuk percaya. Nah, kalau saya bilang begitu, Tuhan tolonglah saya yang percaya tetapi kerap ragu, itu bukan berarti tidak beriman. Itu berarti dia ingin, kan Tuhan saya percaya padamu tapi tolong saya yang ragu, itu berarti dia ingin mau percaya. Dia mau membentuk imannya. Saya kira Yesus juga mengalami seperti Yesus juga ada bersama para muridnya yang kisah di kapal atau perahu kan. Yesus juga ada di situ. Begitu ada gelombang kan para murid ketakutan. Nah, dia tahu Yesus tapi kok takut. Nah, di Injil-Injil itu berbeda. Di Yesus tegur, di mana imanmu? Ada yang lagi di Injil lain Yesus tegur, di mana percayamu, dan seterusnya. Kadang-kala begitu. Saya percaya sama Yesus, tetapi Yesus ini saya taruh di mana? Saya percaya Yesus ini ada, tetapi Yesus yang ada ini saya taruh di mana? Gitu. Itu ya, ini seperti para murid. Petrus juga demikian. Sewaktu matanya dia tujukan kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Tapi begitu tergoyang oleh angin dan sebagainya, matanya nggak kepada Yesus tapi kepada angin yang ini bisa membahayakan aku, bisa tenggelam, jatuh mau tenggelamlah dia. Saya kira begitu. Nah,
Jadi ini luar biasa sekali Pak ya yang Bapak sampaikan, memang sangat, saya rasa sangat mengena Pak. Cuma bagaimana kita mewujudkannya kan? Tadi Bapak seperti sudah bilang bahwa yang pertama kita harus fokuskan Pak. Fokusnya kita ke Tuhan Yesus gitu kan. Bahwa persoalan-persoalan yang kita hadapi itu sebenarnya bukan persoalan yang besar, karena kita ukur tadi dengan itu Pak, dengan kemampuan kita sendiri gitu kan. Begitu kita, kayak tadi saya bilang, begitu misalkan dikurangin gaji di kantor, aduh udah bingung nih, wah gimana nanti, padahal pengeluaran-pengeluaran itu sebenarnya kan bisa diatur gitu kan Pak ya, tapi karena sudah terbiasa dengan pengeluaran sebesar itu, kita kemudian terus mengarahkan pikiran kita ke sana kan, kira-kira gitu kan Pak. Kayak mungkin juga nanti hubungan kita ya sama seperti kita hubungan dengan anak-anak juga gitu kan, terbiasa pergi main keluar, begitu ini nggak bisa, dia melihat, aduh saya nggak bisa main kemana-mana nih, saya terkurung aja di rumah, padahal sebenarnya banyak kegiatan yang lain. Jadi kalau boleh saya tambahkan Pak, mungkin atau saya ini dalam mewujudkannya yang pertama adalah kita harus fokus Pak, gitu kan Pak ya, fokus kepada Tuhan Allah. Nah yang berikutnya apalagi Pak, bagaimana kita mewujudkan yang tadi Bapak sampaikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah situasi pandemi ini Pak? Ya, kehidupan pribadi atau keluarga di tengah situasi seperti ini supaya bisa kita hadapi yang rasanya tidak mungkin. Ya. Pandanglah Tuhan Yesus dan arahkan ke sana. Itu satu. Yang kedua, dalam kebersamaan orang percaya, istri, suami, anak-anak menyatu. Dan apa yang dibuat dengan bersatu ini, jangan saling menyalahkan. Mintalah hikmat dalam situasi seperti ini. Karena kalau saling menyalahkan itu berarti kita tenggelam atau terjatuh. Mintalah hikmat bersama-sama, lalu bersama-sama diskusi apa yang bisa dibuat. Memulai itu sesuatu yang susah, memulai itu sesuatu yang berat. Tapi kalau mau dimulai bisa. Jangan takut bahwa percaya pada Mazmur, anak Tuhan tidak akan mungkin kelaparan. Asalkan benar-benar ya, terus berjalan bersama Tuhan. Percaya dia gembala. Begitu juga kita kan di Jemaat Galilea juga gini, sudah 29 tahun sekarang kita menghadapi situasi sulit keuangan. Lunasi gedung pembinaan, berkat penyelenggaraan gereja, defisit banyak. Nah, tapi terus terang saya nggak khawatir. Wah nanti aku nggak dapat gaji ini, kan gitu. Nah, tenang saja, berdoa saja, bekerja saja, layani pekerjaan Tuhan. Pasti Tuhan tahu ini gerejanya. Tuhan pasti tahu ini keluargaku, Tuhan tahu. Karena Tuhan berpihak pada keluarga. Tuhan berpihak pada anaknya. Asalkan semuanya tetap tekuni saja pekerjaannya. Bersama-sama bina persekutuan. Kita Jemaat Galilea ini kan kecil. Ini enak. Enaknya apa? Kekeluargaan. Kita dekat satu dengan yang lain. Nah, marilah kita saling memotori, saling biasakanlah. Saya berharap Jemaat Galilea ini setiap keluarga terus-menerus mendoakan satu dengan yang lain. Kenal nggak kenal kita doakan. Dan jangan selalu mau menjatuhkan satu dengan yang lain. Karena siapa sih yang sempurna? Kan kita semuanya sama di hadapan Tuhan. Jemaat ini milik Dia. Dan kita ada di dalamnya, dan itu berarti kita mari bergotong royong bersama-sama membangun. Dan pandemi ini, terkait dengan pandemi ini juga ya, kita bisa saling, kan ada satgas juga ya, ada satgas COVID ya. Sudah, mari kita juga bantu semua yang kesusahan. Dengan apa ya, kita diskusi, berkreasi. Saya kira Tuhan buka jalan, Tuhan berikan kita hikmat. Saya kira itu Pak Nando.
Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ini sebenarnya ngobrolnya panjang banget sebenarnya Pak Lusi, Pak ya. Banyak hal yang sebenarnya menarik yang bisa kita diskusikan, kita ngobrol. Cuma memang waktunya juga yang terbatas Pak. Tapi tadi saya catat yang pasti bahwa kita harus fokus, pastikan kita terus berharap dan bersandar pengharapan kita kepada Tuhan Yesus agar kita mampu dibimbing seperti juga domba-domba tadi itu Pak ya. Di tengah-tengah kesulitan malam mereka lari, tapi ada yang menjaga kita juga menjadi domba di mana Tuhan Yesus menjadi gembala kita dan akan memberikan kita kekuatan menghadapi situasi pandemi seperti ini. Terima kasih Pak Pendeta. Pak Pendeta mungkin ada pantun Pak? Siap Pak. Pantun ya, tun loh. Ini kalau on the spot gini pantunnya keren nih. Oh, pantunnya keren. Oh ya, Pak gini. Ini repot ini, pantun mendadak. Siap semua ya? Siap. Yang di rumah siap. Nonton bola gelar kasur. Cakep. Apalagi? Jadi jadi meskipun susah kita tetap bersyukur. Itu. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Benar banget. Saya juga sebenarnya seperti itu ya, seperti tadi yang Pak Nando perbincangkan ya. Ya kayak seperti lagu yang akan kita saksikan sama-sama. Ya kayak seperti inilah saya Pak Pendeta. Kita saksikan sama-sama lagunya ya. Lewat lagu aja Pak Pendeta ya. Engkau sungguh baik, Allah mengerti, Allah peduli segala. Bapa, Engkau sungguh baik, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Nah, Pak Nando, gimana tuh nyaksiin itu? Gimana Pak Pendeta? Itu berarti orang Kristen. Kita senang terus bersama Tuhan bernyanyi. Nyanyi kan juga doa kan, nggak apa-apa. Ya. Amin, benar banget. Terima kasih Pak Pendeta di tengah-tengah pemandangan yang ada melatar belakangi kita ya, Bapak Ibu. Kita sejuk banget ya, sesejuk tadi kita mendengarkan obrolan dari Pak Pendeta Nitis dengan Pak Nando. Mudah-mudahan obrolan tadi boleh menyejukkan hati kita di tengah-tengah masa sulit ini, dan kita semakin dikuatkan dan diberkati Tuhan. Amin. Hidup selalu digambarkan seperti roda, berputar dan terus berputar. Dan kita hanyalah aktor sebuah skenario kehidupan yang sudah tertulis dan tak bisa terhindarkan. Bersyukur adalah cara terbaik menikmati hidup, karena Tuhanlah kekuatan kita, tempat kita bersandar. Bersyukur selalu, berpengharapan selalu, walau sulit langkah kita.